anak buahnya di Polres Subang pada Jumat 29 Oktober 2021 lalu. Nama AKBP Sumarni menjadi sorotan publik di tengah pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang tak kunjung terungkap. Melalui akun Instagram resmi Polres Subang, AKBP Sumarni mengingatkan anak buahnya untuk bertindak humanis dalam bertugas. Dikutip dari tribunjopo.id, unggahan di Instagram @polres_subang yang berisi pesan penting AKBP Sumarni pun tak luput dari pernyataan netizen terkait kasus Subang itu. Pihak Polres Subang pun membalas pernyataan tersebut dan meminta kepada masyarakat untuk bersabar membantu doa agar pelaku kejahatan segera terungkap. Hingga Senin 1 November 2021, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang belum juga terungkap. 76 hari sudah kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu itu berlalu. Namun Polres Subang yang dibantu Polda Jawa Barat dan Bareskrim Polri juga belum bisa mengungkap siapa pelaku perampasan nyawa anak dan ibu tersebut. Pekan ini sejumlah saksi kunci kasus Subang kembali diperiksa polisi di Mapolres Subang. Salah satu saksi kunci yang diperiksa yakni Danu, 21 tahun, keponakan dari Tuti. Sejak Kamis 28 Oktober 2021, Danu diperiksa. Bahkan Jumat 29 Oktober 2021, dia lagi-lagi diperiksa polisi. Apa yang ditanyakan dari Danu masih menjadi misteri. Belum usai misteri kasus tersebut, ternyata dalam penanganan kasus ini, agen intelijen dari Badan Intelijen Negara atau BIN turun tangan. Oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Hairul Umam, jurnalis dari Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Umam. Halo rekan Dea. Ya, Umam, bisa Anda informasikan apa saja yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Mensesnek Pratikno saat konferensi pers terkait Supres Presiden ini? Iya, terima kasih rekan Dea. Dapat disampaikan bahwa tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, DPR RI resmi menerima surat Presiden terkait calon Panglima TNI ya, di mana dalam surpres tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa Presiden memilih dan mengajukan nama
KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Dalam konferensi pers itu juga Puan memastikan DPR akan segera menindaklanjuti surpres tersebut dan akan menugaskan Komisi 1 untuk membahas dan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI. Dari data yang kami himpun, kemungkinan fit and proper test ini akan digelar pada pekan depan. Sementara itu, Mensesnek Pratikno mengatakan bahwa pemerintah berharap bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan presiden. Dan juga diharapkan Bapak Presiden ini bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya. Demikian rekan Dea. Oke, Umam, apa sebenarnya alasan pemerintah memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI ini, mengingat dia juga akan memasuki masa pensiun tahun depan? Baik, rekan Dea. Ya memang untuk diketahui Jenderal Andika Perkasa juga akan memasuki masa pensiun ini pada tahun depan. Itu artinya dia akan menjabat sebagai Panglima TNI ini selama kurang lebih satu tahun ya, atau bahkan bisa kurang dari 1 tahun. Namun tadi Pratikno menyebut bahwa memang awalnya ini ada 2 kandidat calon kuat yang akan diajukan, yaitu KSAD itu sendiri dan satu lagi KSAL Laksamana Yudo Margono. Pratikno menyebut bahwa pilihan Presiden Jokowi jatuh pada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pratikno juga menyebut bahwa pemilihan Jenderal Andika Perkasa ini sudah diputuskan oleh Presiden sebelum kepala negara ini melakukan lawatan ke sejumlah negara, salah satunya itu menghadiri KTT G20. Saat disinggung kenapa dari matra darat yang dipilih, Pratikno kembali menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Presiden Joko Widodo. Ya, baik Umam, lalu apa harapannya, harapan DPR sendiri terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ya baik, tadi Puan menegaskan bahwa DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI dari usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden ini dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang TNI. Puan juga berharap bahwa TNI ini ke depan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru, yaitu yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa. Demikian rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan lengkap dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani terkait Supres Jokowi terkait calon Panglima TNI. Selengkapnya. Presiden tentang usulan nama pengganti untuk Panglima TNI Angkatan Udara. Panglima TNI, sebagaimana kita tahu, Pak Hadi Cahyanto telah memasuki akhir masa jabatan pada bulan November ini. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR, Bapak Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR untuk bisa segera memproses, dan kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga kami bisa, pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan Presiden dan juga Pak Presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua yang telah berkenan menerima kami, menerima surat Presiden ini dan segera menindaklanjuti. Saya kira itu Ibu Ketua, terima kasih. Tindak pengangkatan Panglima TNI tentu saja akan mendapat perhatian penuh dari DPR RI karena Panglima TNI memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI
melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Karenanya, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI ke depan juga diharapkan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sumber Sadar Vaksin atau Sumdarsim kembali digelar di Gor Haji Agus Salim, Padang pada hari ini Rabu 3 November 2021. Dalam kegiatan tersebut akan dipantau langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Mengenai detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Padang, ada Rizka Desri Yusvita yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Rizka. Halo rekan Dea. Rekan Rizka, dalam rangka apa sebenarnya Kapolri dan juga Panglima TNI berkunjung ke Sumbar hingga ikut memantau vaksinasi? Ya, rekan Dea, dapat kami laporkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya ke Kota Padang hari ini untuk memantau pelaksanaan vaksinasi di Gor Haji Agus Salim. Selain memantau pelaksanaan vaksinasi di Gor Haji Agus Salim, keduanya juga akan melakukan rapat bersama Forkopimda di Sumatera Barat mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru. Begitu, rekan Dea. Oke, lalu seperti apa bisa Anda gambarkan suasana saat kedatangan Kapolri dan juga Panglima TNI ke sana? Apakah para peserta menyadarinya? Ya, para peserta sudah diatur sedemikian rupa saat kedatangan Panglima TNI dan Kapolri, rekan Dea. Nah, Panglima dan Kapolri sendiri tiba di Gor Haji Agus Salim sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangannya disambut oleh Gubernur Sumatera Barat dan Forkopimda di Sumbar. Nah, tiba di Gor Haji Agus Salim, Panglima TNI dan Kapolri langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi di posko-posko yang ada di pelaksanaan vaksinasi di GOR tersebut. Nah, dalam guyuran hujan, Panglima TNI dan Kapolri juga didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kapolda Sumatera Barat. Kemudian di tenda utama, Panglima TNI dan Kapolri juga sempat berdialog dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, di antaranya pemerintah Kabupaten Agam dan Damasraya dalam hal capaian vaksinasi. Begitu rekan Dea. Oke, lalu sebenarnya apa itu kegiatan Sumber Sadar Vaksin ini? Sejak kapan digelar dan sebenarnya juga bagaimana harapan digelarnya kegiatan Sumber Sadar Vaksin ini, Rizka? Ya, kegiatan Sumber Sadar Vaksin ini adalah sebagai upaya mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk mengikuti vaksinasi. Nah, kegiatan ini digelar sejak 30 Oktober, kemudian dilanjutkan pada hari ini serentak di 19 kabupaten kota dengan 20 titik lokasi. Ada 19 kabupaten kota ditambah satu di provinsi yang lokasinya di Gor Haji Agus Salim. Kemudian di sana ada panggung hiburan, kemudian juga disediakan door prize bagi masyarakat yang ikut vaksinasi. Dan ini memicu masyarakat untuk semangat dan berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan vaksinasi kali ini. Kemudian juga dengan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan capaian vaksinasi di Sumatera Barat yang saat ini masih menduduki posisi peringkat nomor 9 terbawah. Begitu rekan Dea. Oke, bisa Anda informasikan untuk capaian vaksinasi di sana dan upaya yang sudah dilakukan oleh Pemda? Iya, capaian vaksinasi di Sumatera Barat hari ini hingga terhitung, maksudnya catatan terakhir kemarin yaitu 37,44% untuk dosis pertama. Kemudian untuk dosis kedua itu 17,51% dosis kedua. Nah, untuk target Sumatera Barat dalam pelaksanaan vaksinasi ini hingga akhir November bisa mencapai 50%. Kemudian untuk akhir
Desember akhir tahun 2021 ini bisa mencapai target 70% sehingga terbentuk herd immunity atau kekebalan tubuh itu. Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan sumber sadar vaksin ini gitu, dengan melibatkan minimal 100.000 masyarakat setiap gelaran gitu. Kemudian dalam 1 bulan bisa menggelar 6 kali sumber sadar vaksin dengan mendatangkan masyarakat ke posko atau lokasi yang sudah ditentukan gitu. Kemudian juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Forkopimda terus melakukan door to door ke rumah masyarakat untuk pelaksanaan vaksinasi dan juga melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Begitu rekan Dea. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizka Desri Yusvita untuk laporan Anda langsung dari Padang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melihat langsung pelaksanaan PTM terbatas di sebuah sekolah yakni MIN Berau. Kegiatan tersebut diakui Muhadjir untuk melihat langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan yang berlaku selama PTM terbatas dilaksanakan. Juga melihat kondisi sekolah yang di mana menjadi perwakilan lomba Adiwiyata. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Kaltim. Ada Renata Andini yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Renata. Halo rekan Rizka di studio. Ya, Renata, apa saja agenda dari Kemenko PMK di Kabupaten Berau sendiri? Baik Rizka, sebelumnya memang Menko PMK sudah berkunjung di hari sebelumnya pada Selasa kemarin dan melanjutkan kegiatan hari ini yakni melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Berau, yakni salah satunya melihat langsung pelaksanaan PTM terbatas, yakni di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau. Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK Muhadjir sendiri melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dan mengontrol bagaimana penerapan prokes yang terjadi selama pembelajaran dimulai. Begitu juga pihaknya melakukan komunikasi secara langsung dengan murid dan memberikan arahan kepada tenaga pendidik setempat. Seperti itu. Oke, saat kunjungan dari Menko PMK ini bagaimana suasana saat itu di sekolah? Adakah evaluasi juga tersendiri untuk sekolah tersebut? Baik, jadi tidak ada evaluasi yang ke arah negatif sebab diakui oleh Menko PMK sendiri bahwa pelaksanaan PTM terbatas sudah sesuai sekali dengan prokes, begitu juga sarana sanitasi yang dimiliki sekolah sangat lengkap, ruang kelas juga diatur dengan jarak yang tepat, namun ada masukan bahwa ruang kelas yang sangat besar bisa diisi lagi untuk beberapa murid agar bisa 50%, dan juga ventilasi dan sirkulasi udaranya terbilang baik. Jadi meminta sekolah untuk memanfaatkan ruang kelas yang besar agar lebih efektif. Seperti itu. Oke Renata, lalu bagaimana dengan komentar dari Menko PMK sendiri terkait SMA yang belum dapat menggelar PTM di sana? Baik, memang saat ini kewenangan SMA dan SMK itu berada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Pemda hanya bisa memberikan rekomendasi pembukaan PTM terbatas kepada PAUD, SD, dan juga SMP. Namun karena Berau sendiri sudah mencapai 61 target vaksin pertama, Menko PMK sendiri meminta agar provinsi memberikan izin kepada SMA dan SMK untuk melakukan PTM terbatas. Namun yang terpenting adalah sekolah harus menepati dan juga memenuhi aturan yang diberikan oleh SKB 4 Menteri dan peraturan daerah itu sendiri untuk mendapatkan rekomendasi pembukaan. Yang terpenting bagi Muhadjir saat ini adalah proses pembelajaran harus disertai dengan prokes yang tepat. Begitu rekan Dea. Ya, baik. Terima kasih rekan Renata dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendi yang sudah didapatkan oleh rekan jurnalis kami. Ini untuk meninjau pelaksanaan pelajaran tatap muka di sekolah. Ini di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Berau, satu-satunya yang negeri, dan bagus pelaksanaannya. Sudah diapati protokol kesehatannya, sudah pakai masker, ada jarak, kemudian juga disiapkan tempat-tempat cuci tangan,
Jadi sebetulnya pendidikan edukasi kepada masyarakat itu akan sangat efektif kalau dimulai dari sekolah. Tribuners, kita jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini Kembali di live update, kita menuju ke kabar berikutnya. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Gang Mahoni 1, Wai Halim Permai, Wai Halim, Bandar Lampung pada hari ini Rabu 3 November 2021. Rumah tersebut diduga menjadi gudang atau tempat penyimpanan barang-barang milik salah satu terduga teroris yang diamankan beberapa hari lalu. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada M. Joviter Husin yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Joviter. Joviter, bisa Anda gambarkan bagaimana tadi proses penggeledahan rumah terduga teroris oleh Densus 88 berdasarkan pantauan Anda di lokasi dan apa saja yang didapat dari penggeledahan tersebut? Halo? Halo rekan Joviter. Baik, kita sudah tersambung lagi dengan rekan Joviter. Bagaimana bisa Anda gambarkan proses penggeledahan rumah terduga teroris oleh Densus 88 ini? Berdasarkan pantauan Anda, apa saja yang didapat dari penggeledahan tersebut? Ya, bisa saya sampaikan bahwa tim Densus 88 melakukan giat penggeledahan di salah satu rumah. Dari pantauan tadi dapat disampaikan bahwa mereka menemukan sejumlah kotak amal dan dokumen dan beserta PC komputer dari dalam gudang tersebut. Seperti diketahui bahwa gudang tersebut sudah lama ditinggal kosong oleh pengurus atau salah satu tersangka yang diamankan kemarin. Namun dari dalam tersebut masih banyak barang-barang yang ditinggalkan oleh para tersangka tersebut. Baik, Dea. Oke, berarti saat ini terduga teroris itu juga sudah diamankan? Iya, Dea. Ada 3 terduga teroris yang dilakukan pengamanan oleh tim Densus sejak hari Minggu kemarin. Salah satunya di daerah Pesawaran dengan inisial SU, satu tersangka lagi berinisial SK di wilayah Bataranila, Lampung Selatan, dan satu tersangka lagi berinisial DRI yang juga diamankan di sekitar wilayah Pesawaran, Lampung.
Baik Dea. Oke, bisa Anda ceritakan kronologinya saat itu mereka bisa diamankan? Ya, seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Lampung bahwa penangkapan 3 terduga teroris ini berdasarkan dari pengembangan para tersangka teroris lainnya yang dari jaringan Jakarta maupun Medan. Dan juga pengungkapan ini merupakan dari hasil penyelidikan terhadap masalah yang pernah timbul beberapa waktu lalu mengenai pendanaan yang berawal dari kotak amal. Setelah dilakukan penyelidikan, tim Densus akhirnya mendapatkan informasi bahwa 3 terduga teroris ini memiliki peran sebagai pendanaan untuk salah satu kelompok teroris yang cukup dicari di Indonesia. Bisa disampaikan bahwa kelompok ini berafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah maupun jaringan teroris dunia. Baik Dea. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Joviter bersama Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad selengkapnya. Terhadap pelaku yang patut diduga sebagai pelaku aksi terorisme. Hal ini bisa dibuktikan, ya artinya tidak mengenal lelah dari beberapa waktu yang lalu, setahap demi setahap, ya kita ketahui pada di awal tahun 2021 lalu, ya di salah satu wilayah di Provinsi Lampung kita bisa temukan bahwa itu adalah pelaku yang patut diduga sebagai, dan memang itu adalah yang paling dicari, ya dari jaringan terorisme yang ada, termasuk hal ini yang mungkin sempat berkembang di sempat berkembang informasi bahwa adanya penggalangan dana melalui kotak amal dan sebagainya. Inilah salah satu yang bisa kita ungkap ya. Dari 3 pelaku yang sudah diamankan ini tentunya tidak tertutup kemungkinan ini adalah salah satu pelaku dari pengembangan baik dari Jakarta dan Medan ya. Jadi pelaku ini di dalam melakukan aksinya adalah salah satu simpatisan juga yang memang di dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Dan ini dalam melakukan aksinya selalu dapat melakukan penggalangan dana, bahkan juga melakukan pengkaderan. Pengkaderan ini artinya untuk kedepannya dengan punya tujuan adalah untuk jihad global. Jihad global ini bermakna artinya apa yang dia lakukan ini bisa berafiliasi terhadap kelompok-kelompok radikal yang ada di dunia. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyetor 14,9 miliar rupiah ke kas negara. Uang tersebut diserahkan Kejaksaan Negeri atau Kejari Konawe dan Kejati Sultra bersama Pusat Pemulihan Aset atau PPA Kejaksaan Agung. Kepala Kejati Sultra, Sarjono Turin, menuturkan uang yang diserahkan ini didapatkan dari lelang barang rampasan kasus yang telah inkrah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Fadli Aksar, jurnalis Tribun News Sultra, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Fadli. Iya, halo Dea. Bisa Anda jelaskan barang hasil rampasan ini senilai 14,9 miliar ini dari kasus apa? Iya, barang rampasan yang dilelang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Kantor Kejaksaan Negeri Konawe ini merupakan kasus pertambangan ilegal yang dilakukan oleh 4 perusahaan tambang di wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. 4 perusahaan itu yakni PT Bososi Pratama, PT Rockstone Meneng Indonesia, PT Natural Persada Mandiri, dan PT Pertambangan Nusantara. Dari 4 perusahaan tambang ini, baru 3 yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau sudah inkrah. Namun ada 1 perusahaan yakni pemilik IUP sendiri, yakni PT Bososi, proses upaya hukum lanjutan begitu. Oke, lalu apa saja barang bukti rampasan kasus tambang yang berhasil dilelang ini? Ya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah menerima hasil inkrah sendiri, kemudian mereka menyita total 62 barang bukti hasil kejahatan pertambangan. 62 barang bukti itu kemudian dilelang. Dari yang berhasil dilelang adalah 17 item barang rampasan hasil kejahatan. 17 item itu diantaranya ada 13 alat berat ekskavator, 3 alat mobil dump truck, kemudian 1 tumpukan ore nikel seberat
13.000 metrik ton. Dari hasil pelelangan itu dikumpulkan atau Kejaksaan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara berhasil meraup senilai 14,9 miliar. Uang itu kemudian diserahkan ke kas negara, begitu deh. Oke Fadli, apakah masih akan ada nanti barang bukti yang dilelang dan juga uang yang masih akan kembali disetor ke kas negara? Ya, dari total 62 barang bukti itu baru 17 yang berhasil dilelang, sehingga masih ada 45 item barang bukti hasil rampasan kejahatan tambang yang sudah inkrah yang masih akan dilelang, atau dari total 62 itu diperkirakan potensi uang yang akan diselamatkan sekitar 60 miliar rupiah. Dari 45 yang akan nanti dilelang itu akan menghasilkan sebesar 41 miliar rupiah, dan proses pelelangan akan dilakukan dalam waktu dekat dan uangnya kemudian dimasukkan ke kas negara, begitu deh. Ya, baik. Tribuners, rekan Fadli tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kajari Konawe, Irwanuddin Tajudin terkait kasus ini. Itu terkait 3 perusahaan, jadi lebih ke korporasi. Jadi tersangkanya itu lebih ke korporasi perusahaannya. Sudah putus, sudah berkekuatan hukum tetap, semua sudah melakukan upaya dan sudah inkrah. Karena sudah inkrah, makanya kita melakukan pelelangan terkait barang-barang bukti yang dimiliki oleh mereka. Sebuah potongan video pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dari informasi yang didapat, aksi pengeroyokan itu dilakukan di sebuah perguruan tinggi di Palembang. Seusai mendapatkan laporan aparat Polrestabes Palembang, kini kabarnya berhasil mengamankan pelaku. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan sripoku.com. Ada Andika Wijaya yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Andika. Halo rekan Dea. Rekan Andika, apakah benar adanya peristiwa pengeroyokan tadi yang kami informasikan dari mahasiswa terhadap adik tingkatnya di salah satu universitas negeri di Palembang, dan bagaimana kronologinya? Ya benar, sudah terjadi kasus pengeroyokan di salah satu universitas di Palembang negeri. Kronologinya sendiri berawal dari pelaku AM dan AS hendak berjalan ke kantin universitasnya, lalu bertemu dengan korban Reja, kemudian merasa kedua pelaku dipelototin, akhirnya kedua pelaku AM pun menaruh dendam kepada korban Reja. Dan selang beberapa setengah jam, pelaku AM pun datang kembali bersama 3 rekannya, yakni AS, AJ, dan AW. Nah, saat itulah keempat pelaku ini melakukan pengeroyokan dengan membabi buta terhadap korban Reja, begitu, rekan Den. Oke, lalu apa yang dialami oleh korban ini setelah mendapatkan menjadi korban aksi pengeroyokan itu, dan kabarnya juga pelaku sudah diamankan? Benar, rekan Dea. Korban usai kejadian mengalami luka lebam di bagian muka, di bagian punggung, dan hingga kini keempat pelaku sendiri sudah diamankan unit Pidum dan Tekap 134 Polrestabes Palembang. Saat keempatnya berada di rumah masing-masing, begitu rekan Dea. Oke, setelah diamankan ini, apakah sudah pelaku ini sudah dikenai pasal terhadap setelah melakukan aksi pengeroyokan itu, dan juga apakah mereka juga mendapatkan sanksi dari universitas? Untuk saat ini universitas negeri tersebut belum memberikan sanksi kepada keempat pelaku. Namun pihak universitas akan memberikan sanksi setelah hasil proses hukum di Polrestabes Palembang, dan akibat ulahnya keempat pelaku akan dikenakan hukum dan pasal 170 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Begitu rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, rekan Andika tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasetreskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi, terkait kasus pengeroyokan ini. Kami tampilkan selengkapnya. Tanya dikit Bang, terkait pengeroyokan yang dilakukan mahasiswa Politeknik Sriwijaya Palembang, udah diamankan benar Bang tuh? Betul sekali. Jadi kita sudah mengamankan
Laporan memang masuk ke kami malam minggu. Senin pagi kita sudah mengamankan 4 orang langsung, dan keempat-empatnya sudah kita beri keterangan, kita dalami. Alhamdulillah saat ini kita sudah tetapkan juga keempat-empat tersebut sebagai tersangka untuk kita tindak lanjuti pemberkasan dan proses sampai dengan kejaksaan nanti. Bang, kalau untuk motifnya sendiri Bang apa Bang? Kronologinya gimana Bang? Jadi awal kalau dari keterangan memang di sana lagi ada kegiatan voli ya, pertandingan voli. Dari awal cuma hanya saling lihat-lihat lah. Lirik-lirikan Bang ya? Lirik-lirikan, ketersinggungan itu, salah paham itu, akhirnya ribut. Ribut berlanjut lagi, cepat berhenti berlanjut lagi, saling kejar-kejaran. Tapi untuk intinya memang yang terekam betul-betul itu di koridor kampus ya, di dalam kampus ributnya. Bang, untuk luka lebam Bang dari forensik sendiri Bang, kita udah nerima berarti Bang ya? Visumnya kami belum dapat, teman ada beberapa memang luka di bagian kepala, badan, dan pundaknya segala macam itu ada. Mungkin pasal yang dikenakan Bang untuk keempat pelaku tersebut apa Bang yang kita akan kenakan Bang? Untuk pasal yang kita kenakan 170 KUHP, ancamannya di 5 tahun penjara ya. Kita menuju Jawa Timur, Tribuners. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sumeneb mengepung kantor Bupati pada hari ini, Rabu 3 November 2021. Aktivis mahasiswa ini datang menyampaikan aspirasi terhadap Bupati Sumeneb, maksud kami, dengan 5 tuntutan. Aksi yang dilakukan ratusan aktivis mahasiswa ini dijaga ketat dari personel pengamanan Polres Sumeneb. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Madura, ada Ali Hafiz Syahbana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Ali. Halo rekan Ali. Iya dia, halo. Rekan Ali, bisa Anda sampaikan apa sebenarnya tujuan dari demo Aliansi BEM Sumeneb ini dan juga tujuan dari mereka melakukan demonstrasi kali ini? Baik dia, kurang lebih 200 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Sumeneb dari berbagai elemen atau dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumeneb. Ini melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumeneb tadi pagi menjelang siang untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati Sumeneb untuk mengevaluasi hampir setahun Bupati Sumeneb dan Wakil Bupati Sumeneb bekerja. Ini untuk mengevaluasi Bupati Sumeneb, kinerja Bupati Sumeneb. Oke, terkait dengan 5 tuntutan yang disampaikan saat demonstrasi tadi, apa saja itu? 5 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa tadi, yakni soal pembangunan di Kabupaten Sumeneb, soal kemiskinan yang semakin banyak semakin tahun di Kabupaten Sumeneb, dan juga alih fungsi lahan, yang mana lahan di Kabupaten Sumeneb ini salah satunya seperti di Pantai Lombang, ini terus dibeli oleh investor asing, dan juga represif terhadap meminta untuk hentikan represif kepada mahasiswa. Selain itu juga pengangguran yang semakin banyak di Kabupaten Sumeneb ini terus disampaikan di depan kantor Bupati Sumeneb, dan juga tidak ditemui oleh Bupati Sumeneb. Oke, Ali, berdasarkan pantauan Anda tadi, seperti apa situasi saat demonstrasi ini terjadi, dan apakah saat ini mereka, para peserta aksi ini sudah membubarkan diri atau bagaimana? Baik dia, sekitar 2 jam, sekitar 3 jaman, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumeneb ini tidak ditemui oleh Bupati Sumeneb dan juga Wakil Bupati Sumeneb. Hampir ada gesekan atau ada gesekan yang saling mendorong pintu masuk di paling barat kantor Bupati Sumeneb ini. Selain itu juga dijaga oleh aparat kepolisian di depan pintu pagar ini dipasangi oleh kawat berduri.
mahasiswa bergeser ke arah barat ini hampir panas karena tidak kunjung ditemui oleh Bupati Sumeneb. Akhirnya mahasiswa dengan kekecewaannya menunjukkan teatrikal bagaimana jerit tangis rakyat Kabupaten Sumeneb yang semakin hari dan semakin tahun ini seperti mengemis di daerahnya sendiri. Seperti itu dia, hingga membubarkan diri. Ini juga tidak ditemui oleh Bupati Sumeneb, cuman diwakilkan oleh asisten 1 yakni Bapak Ahmad Masuni menemui langsung kepada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumeneb. Iya, baik Ali. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Ali bersama Koordinator Mahasiswa Aliansi BEM Sumeneb. Ada Nur Hayat, berikut selengkapnya. Mahasiswa hari ini. Untuk tuntutan kita sudah ada di Beriris. Yang pertama, hentikan segala bentuk alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu. Terus yang kedua, tindak tegas tambak udang nakal tanpa terkecuali dan lakukan pembinaan kepada masyarakat. Terus yang ketiga, tuntaskan masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, karena kita ketahui kemiskinan di Kabupaten Sumeneb semakin hari semakin meningkat, begitu. Terus yang keempat, tingkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sumeneb. Itu bisa saja dari pemerintah melakukan pembinaan kepada generasi di Kabupaten Sumeneb, kepada pemuda-pemuda, melakukan pelatihan semisal, dan dikasih muda lakukan pelatihan-pelatihan. Hasil dari panennya itu bisa dibeli oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb atau dibantu cara jual belinya, gitu. Terus yang kelima, hentikan represivitas terhadap aktivis mahasiswa. Itu tuntutannya. Tadi sempat ada mendorong pintu pagar utama, ini apa yang menjadi penyebab ini? Yang menjadi persoalan, mengapa kemudian masa aksi itu mendorong pintu utama pemerintah Kabupaten Sumeneb, karena Bupati ini katanya keluar kota, namun kemudian dari pihak pemerintah Kabupaten Sumeneb tidak ngasih surat tugas kepada Korlap, begitu. Kecewa karena tidak segera. Iya, artinya kita kaum intelektual kalau ada tugas keluar kota mestinya ada tugas lah, ada surat tugas, gitu. Kabar berikutnya masih dari wilayah Jawa Timur. Truk Fuso yang mengangkut puluhan motor tampak terbakar di sebuah ruas jalan tol Madiun Nganjuk. Dalam video yang beredar, kobaran api tampak melumat keseluruhan bodi truk, tak terkecuali muatan motor di atasnya. Polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kebakaran truk tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Luhur. Halo Dea, selamat sore. Ya rekan Luhur, terkait kejadian kebakaran truk Fuso yang mengangkut puluhan motor ini, bisa Anda ceritakan kronologi awal kebakaran itu bisa terjadi dan berapa motor yang ikut terbakar? Jadi insiden terbakarnya truk tersebut itu terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 kemarin, tepatnya sekitar pukul 12.30. Jadi sebuah truk Fuso jenis trailer yang memang didesain untuk mengangkut muatan trailer kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 yang terbakar dalam insiden tersebut berjumlah 39 kendaraan, dan status kendaraan yang terbakar itu terkonfirmasi dari pihak kepolisian adalah kendaraan bekas dia, jadi bukan kendaraan jenis baru sebagaimana yang berkelebatan di berbagai macam media informasi mengenai terbakarnya insiden tersebut adalah kendaraan jenis baru. Semacam itu deh. Oke, lalu apakah ada korban jiwa atau luka dalam insiden kemarin? Oke, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dari pihak petugas maupun dari pihak si pemilik atau pengendara truk tersebut. Satu orang sopir dan satu orang kernet bernama Didi Hermawan dan Arifin dikabarkan selamat, tidak mengalami luka sedikit pun, cuma hanya mungkin mengalami shock semata, tapi sudah ditangani oleh tim medis yang ada di lokasi. Dan berdasarkan penyelidikan dari pihak kepolisian, dari pihak Satuan Polisi Jalan Raya, Ditlantas Polda Jatim, dan Satlantas Polres Nganjuk yang melakukan olah TKP di sana,
insiden tersebut sebenarnya disebabkan oleh sebuah percikan api yang muncul dari salah satu kendaraan motor yang diangkut oleh truk tersebut. Jadi percikan api yang muncul dipastikan bukan berasal dari komponen kelistrikan ataupun mesin yang ada di dalam truk, tapi dipastikan muncul dari kendaraan motor yang sedang diangkut, dan kemudian api begitu cepat membesar karena menyambar berbagai macam benda yang mudah terbakar di atas angkutan itu. Kemudian akhirnya melumat hampir keseluruhan muatan kendaraan dan termasuk menyambar truk atau bodi truk, kabin, dan keseluruhan bodi truk, sehingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan truk tersebut sempat terhambat. Kemudian muncul api besar dan asap begitu tebal membumbung tinggi, kemudian diabadikan oleh pengendara yang dari situ, dan akhirnya video tersebut sempat viral di jagat maya masyarakat Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Ya. Iya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Jatim, Nur Pambudi, untuk laporannya Anda. Selamat kembali bertugas. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Satpol PP Kota Semarang menertibkan 40 lapak pedagang kaki lima atau PKL di seputaran kawasan Johar pada hari ini Rabu 3 November 2021. Sebanyak 40 lapak tersebut berdiri sepanjang Jalan Inspeksi Damaran dan jalan arah menuju Pasar Kanjengan. Petugas membongkar lapak serta menyita sarana prasarana jualan milik pedagang. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Eka Yulianti yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Eka. Halo Dea. Rekan Eka, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini pasca penertiban PKL di kawasan Johar? Ya Dea, kondisi terkini pasar di seputaran Pasar Johar sudah steril dari pedagang kaki lima. Tadi pagi Satpol PP Kota Semarang telah menertibkan setidaknya 40 pedagang kaki lima yang menempati di Jalan Damaran dan juga di arah masuk menuju Pasar Kanjengan. Penertiban ini juga tidak lepas dari rencana penataan pemerintah Kota Semarang yang sudah mulai menata para pedagang yang sebelumnya menempati tempat relokasi, kini sudah mulai masuk ke
ke Pasar Johar yang baru, sehingga diharapkan area di Pasar Johar itu sudah steril dari pedagang kaki lima. Demikian Dea. Oke, Eka, kabarnya ada dugaan jual beli lahan di kawasan itu. Bagaimana kebenarannya? Ya, Dea. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, tadi pagi menyampaikan memang ada dugaan jual beli lahan di tempat para pedagang kaki lima ini berjualan. Namun dugaan tersebut belum dipastikan kebenarannya. Petugas Satpol PP akan menelusuri lebih lanjut terkait hal itu, dan saat ditanyakan mengenai berapa besaran jual belinya pun belum bisa disebutkan secara pasti. Dan apabila dugaan ini benar, petugas Satpol PP sendiri akan bekerja sama dengan atau akan meminta Polrestabes Semarang sendiri untuk mengusut lebih lanjut. Demikian Dea. Oke, terkait jual beli ini, apakah mereka merupakan bagian dari pedagang Johar yang belum masuk ke pasar atau bagaimana? Ya, para PKL yang menempati di pinggir jalan ini sebagian merupakan PKL yang memang sudah berpuluh-puluh tahun menempati menempati jalan tersebut, dan sebagian berasal dari Pasar Johar yang kemudian setelah kejadian kebakaran mereka berpindah keluar pasar, sehingga sudah lama sekali tidak ditertibkan, mereka semakin menjamur, semakin banyak yang berjualan di pinggir jalan. Dan rencananya pemerintah memang akan menata mereka kembali masuk ke pasar, namun tidak dalam waktu dekat. Pasalnya lapak yang disediakan pemerintah Kota Semarang di dalam Johar sendiri cukup terbatas, sehingga nantinya pemerintah Kota Semarang sendiri akan membangunkan lahan atau membangunkan gedung kembali untuk menampung seluruh pedagang, sehingga diharapkan pedagang tidak menempati lahan yang terlarang atau area yang seharusnya steril tersebut. Lalu bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi terkini dari Pasar Johar? Ya, Pasar Johar sendiri saat ini sudah mulai berjalan aktivitasnya. Sebagian pedagang sudah masuk, namun juga masih banyak lapak-lapak yang kosong karena pedagang masih menempati di tempat relokasi. Ada pula pedagang yang belum mendapatkan lapak, sehingga mereka masih menunggu lebih lanjut, menunggu kabar dari pemerintah Kota Semarang terkait penataan bagi pedagang yang belum mendapatkan lapak. Pedagang sendiri berharap bisa segera mendapatkan lapak agar bisa berjualan dan kembali beraktivitas normal seperti sebelum terjadi kebakaran pada 2015 silam. Demikian Dea. Oke, Tribuners, rekan Eka tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, dan juga pedagang bernama Sriyatun. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ya, jadi gini, saya paling benci kalau pedagang bilang Satpol nggak berani ke sini. Ini sudah saya tertipkan setengah 3 minggu yang lalu ya. Saya sampaikan jangan jualan, tapi mereka mencoba jualan lagi ya. Nanti akan saya laporkan ke Polrestabes terkait dengan penjualan lahan ini. Ini jual beli nih, saya pastikan. Ya. Nanti silakan kalau mau ada menjadi silakan sidik. Karena ini Pak Wali sudah membangun Johar itu sudah hampir 800 miliar ini keseluruhan. Nah kalau ini diatur susah, repot. Sebenarnya kami ada 2-3 titik ini di sini, Soekarno sama Majapahit. Karena kami terbatas hanya fokus di Kanjengan, maka ya kita selesaikan yang ini. Ya. Jadi memang ibu-ibu ini mudah dulu susah diatur. Kalau berbicara mesake, saya mesake mas. Dulu zaman saya di perdagangan saya kosongin. Terus kemarin kebak lagi. Terus kemarin kita cek di sini 3 kali, ini yang keempat kali saya datang. Jadi saya pastikan hari ini kalau nanti mereka jual lagi barang saya akut semua. Pak, dari sini kawasan apa Pak? Ini kan satu kawasan Pasar Johar. Dan ini jalan atas masuk ke yang blok D. Blok D sudah ditempati, sehingga kalau orang-orang ini jualan kanan nanti kan lucu ya. Jadi kita satu kawasan Pasar Johar baru itu memang harus steril dari apa? Pedagang ini. Kalau berbicara mesake anggota Satpol mas. Anggota Satpol itu nggak dapat bayaran gini-gini, mereka dibiarkan dapat untung itu. Sempat mau agar besinya nggak dibawa, tapi akhirnya juga. Ya, tapi gimana Pak, anak-anak saya kan udah pada pulang, saya sendiri ya. Bingung mau bongkar sendiri ya Bu? Bingung, kan saya orang perempuan. Tidak nggak bisa Kak, pas nggak ada temennya.
Bu, ini sebelumnya memang udah jualan di sini atau di pasar sebelumnya, Bu? Nanti di pasar, kan belum pembagian dalam saya, ini kan untuk sementara aja. Saya belum dapat belum dapat undian yang di dalam. Tapi sebelumnya jualan di Johar? Iya. Kan saya juga ada lokasi di dalam. Tapi kan belum pembagian. Bu, namanya siapa, Bu? Siriato. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Transportasi massal dengan konsep Bus Rapid Transit atau BRT yang diberi nama Bis Kita Transpakuan resmi mengaspal di Kota Bogor pada Selasa 2 Oktober 2021 kemarin. Program yang berkolaborasi antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Kemenhub dengan pemerintah Kota Bogor tersebut merupakan bagian dari program subsidi pemerintah pusat. Dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Kementerian Perhubungan untuk pengembangan transportasi massal di wilayah Bodetabek atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Informasi lengkapnya sudah tersambung bersama kami, ada rekan Lingga Arfian, wartawan dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Lingga. Iya, Dea. Bisa Anda jelaskan terkait Bis Kita Transpakuan ini, apakah benar transportasi massal perdana atau memang sebelumnya sudah ada? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, kemarin baru saja diluncurkan 10 unit bis yang bernama Bis Kita Transpakuan. Ya, Dea, bis ini merupakan program transportasi massal kedua yang sebelumnya pemerintah Kota Bogor sendiri memiliki program transportasi massal yang namanya pun hampir sama, yaitu Transpakuan. Namun karena adanya permasalahan yang cukup membuat perusahaan ini tidak berdaya gitu, akhirnya bus Transpakuan tersebut sempat terhenti, dan setelah beberapa tahun kemudian ada terobosan baru yang bekerja sama dengan pemerintah pusat, yakni BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dengan meluncurkan bus dengan skema Halo rekan Lingga. subsidi BTS seperti itu, Dea. Iya, lalu bagaimana untuk operasionalnya pada tahap awal Bis Kita Transpakuan ini, bisa Anda jelaskan? Iya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, pada tahap awal ini ada sekitar 10 bis Transpakuan yang dioperasionalkan oleh konsorsium PDJT dan bersama 2 koperasi lainnya. Nantinya pada tahap awal ini bus beroperasi dari rute Ciparigi kemudian menuju stasiun Bogor. Tadi juga sempat sudah berjalan sejak pagi hingga sore ini, nantinya operasionalnya akan sampai malam sekitar pukul 10 malam. Hingga ke depan akan ada 49 bis yang akan mengaspal di Kota Bogor hingga akhir Desember nanti. Program ini merupakan program konversi dari pemerintah Kota Bogor, yakni dari 3 angkot menjadi 1 bis. Artinya ketika 3 angkot yang tidak layak jalan ini ataupun izin trayeknya sudah habis, kemudian direduksi dan dibesituakan serta di plat hitam, seperti itu, Dea. Oke, lalu Lingga, fasilitas apa saja yang bisa didapatkan di dalam Bis Kita Transpakuan ini, dan bagaimana cara masyarakat untuk bisa mengakses layanan ini? Ya, Dea, ada berbagai fitur keamanan dan kenyamanan di dalam bus ini. Diantaranya adalah bus ini dilengkapi dengan CCTV dari berbagai sudut. Selain itu juga dilengkapi dengan sensor keamanan dan kenyamanan, artinya sensor tersebut akan memberikan kode bahaya ketika adanya sopir mengantuk ataupun menerobos arus lalu lintas. Sementara itu di dalam juga disediakan tempat duduk untuk disabilitas dan prioritas. Selain itu juga untuk nantinya calon penumpang yang ingin masuk ke dalam bus tersebut atau mengakses layanan bus ini harus menggunakan kartu e-money ataupun uang elektronik. Setelah itu nantinya di-tap di bagian pintu depan. Selanjutnya penumpang tinggal duduk dan menikmati perjalanan. Untuk saran bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi ini,
ada baiknya mendownload aplikasi BIS kita karena di sana tertera berbagai fitur yang menarik, diantaranya adalah pengecekan jadwal, kemudian titik halte, dan berapa estimasi keberangkatan sampai tujuan, seperti itu. Ya. Ya, baik. Tribuners, tadi juga rekan Lingga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Bogor, ada Bima Arya, dan juga Kepala BPTJ Polana Pramesti. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ya, tahun ini gratis. Ya, tahun depan nanti kita kaji lagi, kita umumkan lagi. Satu lagi barangkali Pak Wali, kita berharapkan juga bukan hanya orang yang naik angkot, naik bus, tapi yang biasa naik mobil pribadi, naik bus. Karena busnya nyaman, kemudian dilengkapi dengan semua aplikasi canggih sehingga dan jadwal waktunya sudah tertentu. Jadi marilah kita naik bus kita supaya Kota Bogor bisa lebih lancar trafiknya. Oke, Pak? Tarifnya Bu Polana, tarifnya sementara masih nol. Perkiraan kedepannya Bu, nanti kita akan kaji, tapi tadi kita sudah tanya ya. Tanya ke bapak-bapak tadi, tanya ke mahasiswa tadi, kata mereka ya 5.000, 6.000 mungkin masih ya. Artinya tidak terlalu mahal. Dan nanti tiketnya tiket integrasi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Lampung Barat akan menggelar lelang barang milik daerah, yakni kendaraan dinas dan rongsokan. Kegiatan tersebut mengacu pada surat penetapan jadwal lelang tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Bandar Lampung. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Nanda Yustizar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Nanda. Ya, halo rekan Dea. Nanda, apa sebenarnya alasan dari BPKAD Kabupaten Lampung Barat ini sendiri melelang puluhan randis? Tujuan dari BPKAD Lampung Barat mengadakan kegiatan lelang randis dan rongsokan tersebut, yakni untuk dalam rangka optimalisasi barang milik daerah dengan cara pemindah tanganan barang milik daerah dari Pemkab Lampung Barat kepada pihak lainnya, mungkin swasta, masyarakat, atau yang lainnya. Demikian, ya. Oke Nanda, apa saja kendaraan dinas, jenis apa saja yang dilelang itu, dan juga untuk barang rongsokan juga terdiri dari apa saja? Untuk kendaraan dinas banyak jenisnya ya, ada dari jenis pick up, ada juga mobil-mobil kendaraan pribadi seperti Taruna, Kijang, dan sebagainya. Kemudian untuk rongsokan sendiri itu berasal dari GSG, bongkaran GSG di Pemkab Lampung Barat, dan juga bongkaran besi tua dari Los Pasar Liwa, Lampung Barat. Ya. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Anda bersama Kabid BMD BPKAD Lampung Barat, ada Nerpi Juarsa selengkapnya. Lelang barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan rongsokan, Pak. Jadi kendaraan dinasnya dari 25 unit, rongsokannya kita bagi menjadi 9 paket. Mulai kapan? Mulai kita insya Allah direncanakan pembukaan penawaran pada tanggal 12 jam 9 pagi, ditutup tanggal 17 jam 11 siang pada bulan November 2021 yang akan datang. Dan bagi masyarakat yang berminat, silakan membaca di harian surat kabar Radar Lampung atau Radar Lambar pada tanggal 12 November 2021 yang datang, dan di website milik Kementerian Keuangan yaitu www.lelang.go.id pada tanggal 12 November 2021 pukul 09.00. Sudah mulai dibuka itu. Syarat-syaratnya terampir di situ. Syarat-syarat silakan lihat di websitenya lelang.go.id. Itu untuk jumlah kendaraannya sendiri berapa? Ada 25 unit. Beralih ke informasi berikutnya,
I Gede Ari Astina alias Jerings SID dinobatkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menjadi Duta Anti Narkoba. Penunjukan ini sudah untuk menyukseskan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Jering pun lantas menyanggupi dan siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di Bali mengenai bahaya narkoba. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bali, ada Adrian Amurwonegoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Adrian. Halo, selamat sore Dea. Adrian, bagaimana ceritanya sampai BNNP Bali ini menobatkan Jerings SID menjadi Duta Anti Narkoba untuk wilayah Bali? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, selamat sore. Dapat saya informasikan bahwa pagi hari tadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali melaksanakan rilis pemusnahan narkoba, barang bukti narkoba, sekaligus juga menobatkan Jering SID atau I Gede Ari Astina ini menjadi Duta Narkoba, di mana Jering SID ini sebelumnya adalah narapidana dari kasus ujaran kebencian yang melanggar UU ITE yang beberapa waktu lalu juga ramai diberitakan, dan beberapa waktu lalu juga Jering telah bebas dari penjara dari lapas Kerobokan. Dan tentu saja dinobatkannya Jering menjadi Duta Anti Narkoba ini berawal dari kisahnya atau dinamikanya di saat mendekam di lapas Kerobokan beberapa waktu lalu, di mana Jering memanfaatkan waktunya di dalam penjara ini untuk menulis sebuah lagu berjudul Barisan Badai. Lagu tersebut kemudian dirilis di akun YouTube-nya, kemudian sampai terdengar atau terlihat oleh Kepala BNNP Bali, yakni Brigjen Gede Sugianyar, yang kemudian dari Brigjen Sugianyar sendiri mengapresiasi dari karya Jering tersebut untuk kemudian Jering dipanggil dan BNNP secara resmi melakukan pembicaraan terkait kerjasamanya, mengajak Jering sebagai tokoh dan juga Duta Anti Narkoba untuk ke depan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait program-program BNNP terkait mengenai memberikan penjelasan-penjelasan atau edukasi sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Ya. Oke, Adrian, lalu seperti apa perkembangan peredaran narkoba di Bali sendiri? Ya, untuk narkoba di Bali sendiri angkanya dari prevalensi di tahun 2019, dan untuk diketahui bahwa angka prevalensi ini diketahui setiap 2 tahun sekali, dan dari tahun 2019 angka peredaran atau penyalahgunaan narkoba di Bali dilihat dari permintaan jumlahnya mencapai 15.000, dan angka ini cukup tinggi dan memprihatinkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kemudian dari BNNP Bali juga mengkonfirmasi bahwa peredaran narkoba di Bali ini sudah menyasar dari kalangan anak muda hingga dewasa. Dan juga tidak hanya di kawasan perkotaan saja, bahkan narkoba juga sudah masuk ke wilayah desa-desa di pelosok Bali. Dan penyalahgunanya mayoritas adalah anak muda. Dan juga di masa pandemi ini karena Bali cukup terdampak dan terpuruk sektor pariwisata dan perekonomian, bahkan beberapa masyarakat ini jadi pengedar narkoba. Mereka banting setir namun dalam hal negatif dengan menjadi pengedar narkoba tersebut. Dan hal ini juga menjadi atensi dari Kepala BNNP Bali. Oleh karena itu Kepala BNNP kemudian juga mengajak tokoh-tokoh di Bali, influencer, salah satunya juga Jering yang dinobatkan menjadi Duta Anti Narkoba ini, untuk kedepannya juga melakukan edukasi kepada anak-anak muda, kepada followersnya, kemudian dengan program-program yang dikemas secara kreatif yang bisa pesannya sampai ke anak muda bahwa narkoba ini benar-benar berbahaya dan tidak boleh dimainkan sembarangan, karena dampaknya akan dapat merusak generasi penerus. Tentu saja dari BNNP Bali menyikapi dari maraknya peredaran ataupun penyalahgunaan narkoba di Bali ini,
juga dilakukan dengan upaya rehabilitasi bagi mereka korban penyalahguna. Dan tentu saja kehadiran jaring ini kedepannya dapat menekan angka prevalensi narkoba di wilayah Bali. Ya, baik. Terima kasih rekan Adrian untuk laporan Anda langsung dari Bali. Selamat kembali bertugas. Kita masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, Tribuners, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya Tribuners. Masjid Baitul Syakur Seijodoh, Kota Batam yang megah kokoh berdiri di pusat kota. Sejumlah pohon dan tanaman bunga yang mengelilingi lingkungan masjid semakin menambah aslinya pesona Masjid Baitul Syakur. Di tanah bangunan Masjid Baitul Syakur ini juga terselip bangunan makam yang umurnya sudah ratusan tahun. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batam, ada Noven Simanjuntak yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Noven. Halo rekan Noven. Ya, halo Dea. Ya Noven, bisa Anda informasikan di mana tepatnya dan kapan juga ini awalnya Masjid Baitul Syakur didirikan? Ya, baik Tribuners dan juga rekan Dea, perlu kami sampaikan bahwa hasil liputan kami bersama dengan Ketua Harian Masjid Baitul Syakur disampaikan oleh Bapak Andi yang mengatakan bahwa lokasi daripada masjid ini berada tepatnya di Seijodoh, Kota Batam, dan juga untuk waktu berdirinya masjid ini diperkirakan itu di tahun 90-an, bahwa masjid ini akhirnya kembali dibangun di atas lahan ataupun tanah yang saat itu kondisinya seperti berbukit. Nah, itu yang disampaikan oleh Ketua Harian Masjid Baitul Syakur, Pak Andi. Begitu, Dea. Oke, Noven, saat tadi Anda berkunjung di sana ya, berarti sudah sempat berkunjung ke masjid ini. Bisa Anda gambarkan pesona dan juga keunikan dari Masjid Baitul Syakur sendiri? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, perlu kami sampaikan bahwa memang pesona daripada Masjid Baitul Syakur Seijodoh Kota Batam ini perlu kami jelaskan bahwa untuk di lingkungannya sendiri itu memang banyak sekali tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon yang menambah kesejukan ataupun keasrian daripada masjid tersebut. Dan kemudian di masjid ini sendiri memang bentuknya, bentuk arsitektur daripada masjid itu seperti berbentuk kubus ya, dan juga dengan beberapa sisi yang pancang sisi yang dan itu seperti bersifat modern ya, seperti itu ya, bentuk bangunan-bangunan masjid modern. Namun kemudian di sisi masjid juga ada menara yang cukup tinggi, menara masjid yang cukup tinggi, itu ada 11 lantai, dan diperkirakan untuk tinggi menara itu mencapai 98 meter, begitu yang disampaikan oleh Ketua Harian Masjid, yaitu Bapak Andi. Nah, kemudian perlu kami sampaikan kembali Dea dan juga Tribuners, dari pesona Masjid Baitul Syakur ini juga sebenarnya sama saja seperti kita melihat beberapa bentuk bangunan-bangunan masjid di era kekinian. Namun yang menarik daripada Masjid Baitul Syakur yaitu kita dapat melihat ataupun menjumpai adanya 7 makam yang kemudian itu tepat berada di atas lantai 2 Masjid Baitul Syakur. Nah, itu yang menjadi pesona ataupun hal menarik daripada Masjid Baitul Syakur Seijodoh Kota Batam ini. Begitu Dea. Oke, kira-kira berapa perkiraan usia dari 7 makam tersebut, dan itu siapa yang dimakamkan di sana, rekan Noven? Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners, dari hasil wawancara kami kembali dengan Bapak Andi, ia mengatakan bahwa sebelumnya pernah ada tim pencari fakta dari Jakarta yang kemudian melakukan penelitian di masjid tersebut, yang mengatakan mereka menyimpulkan bahwa masjid tersebut diperkirakan usianya sudah mencapai ratusan tahun. Nah, dari mereka juga menyampaikan bahwa makam yang ada di masjid tersebut merupakan sebutannya adalah wali Allah seperti itu, tapi tidak dijelaskan secara terperinci oleh Bapak Andi seperti itu. Dan untuk kemudian disampaikan pula oleh Bapak Andi, pada saat pembangunan daripada Masjid Baitul Syakur, sebenarnya 7 makam tersebut sudah berencana ingin dipindahkan begitu, namun kemudian selalu saja ketika alat berat mengangkat kembali makam tersebut itu mesinnya selalu mati seperti itu. Nah, ini yang akhirnya membuat keputusan dari pihak masjid, pembangunan masjid saat itu, bahwa
masjid disatukan dengan 7 makam tersebut. Begitu rekan Dea. Oke, lalu apakah ada pihak-pihak tertentu yang memang percaya bahwa makam tersebut adalah makam leluhurnya dan berziarah di sana, Noven? Ya, baik rekan Dea, kembali kami sampaikan dan juga untuk Tribuners bahwa sejauh ini dari penyampaian Bapak Andi, ia mengatakan bahwa sejumlah pihak memang ada beberapa yang mengklaim bahwa itu merupakan makam daripada leluhur mereka, diantaranya dari masyarakat, ada beberapa masyarakat Tanjung Uma, lalu masyarakat Tembesi, dan ada juga yang dari Singapura mengaku bahwa itu juga merupakan makam daripada leluhur mereka. Seperti itu, rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Noven bersama Andi selaku Ketua Harian Masjid Baitul Syakur selengkapnya. Ini makam yang ada di Baitul Syakur ada 7 makam. Kemudian sebelum Masjid Baitul Syakur pindah ke lokasi yang sekarang ini, makam ini sudah ada juga. Nah, jadi kami selaku pengurus Baitul Syakur tidak dapat juga menjelaskan siapa yang dimakamkan di sini, karena sebelum masjid ada di sini, makam ini sudah tidak ada juga. Jadi yang jelas ini makam memang nenek moyang orang Melayu, dan kami yakin bahwa yang dimakamkan di sini memang orang soleh gitu. Tanda-tanda dari makam orang-orang soleh itu ya ada di sini gitu. Seperti itu. Kabar berikutnya datang dari dunia sepak bola, Tribuners. PSM Makassar memperingati hari jadi ke-106 tahun pada Selasa 2 November kemarin. Sejumlah kelompok supporter PSM di Kota Makassar dengan cara berbeda merayakan hal ini. Seperti dilakukan kelompok supporter PSM Red Gang. Mereka merayakan hari jadi PSM ke-106 tahun dengan camp di bekas Stadion Matuanging bagian utara. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Anwar. Halo rekan Dea. Anwar, bagaimana bisa Anda gambarkan semarak saat peringatan hari jadi PSM ke-106 tahun ini yang dilakukan kelompok supporternya? Ya, kita tahu bersama bahwa klub kebanggaan Kota Makassar, yakni PSM Makassar, memperingati hari jadi yang ke-106 tahun pada Selasa 2 November kemarin. Kelompok supporter dari PSM melakukan berbagai cara. Ada yang melakukan konvoy hingga ke Benteng Fort Rotterdam, salah satu ikon bersejarah di Kota Makassar. Ada pula yang melakukan konvoy ke patung legenda PSM yakni Ramang. Lalu terakhir ada kelompok supporter PSM yakni Red Gang memperingati hari HUT jadi PSM ke-106 tahun dengan cara camp atau mendirikan tenda di bekas Stadion Matuangin di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar. Bahwa kita ketahui bersama oleh para Tribuners bahwa PSM ini berdiri sejak 2 November 1915 dan sampai saat ini PSM telah salah satu menjadi tim terbaik di Indonesia. PSM pun telah memberikan kado spesial kepada seluruh supporternya dengan menekuk Persita Tangerang 3 gol tanpa balas di pekan ke-10 Liga 1 2021. Ini pun membuat para supporter yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan perayaan dengan kemenangan sekaligus perayaan HUT PSM yang ke-106. Oke, lalu apa yang melatar belakangi dari supporter Red Gang ini hingga mereka menginap di bekas Stadion Matuanging? Ya, salah satu alasan dari kelompok supporter Red Gang ini melakukan aksi nginap di bekas stadion karena belum adanya pembangunan kembali Stadion Matuanging sejak dirubuhkan pada 21 Oktober 2020 lalu. Pemerintah Provinsi Selatan belum sampai sekarang belum ada rencana untuk membangun kembali, makanya mereka melakukan aksi ini sebagai bentuk keresahan dari para supporter untuk agar pemerintah Sulawesi Selatan segera membangun Stadion Matuanging. Oke, terakhir rekan Anwar, apa harapan para supporter ini di hari jadi PSM ke-106 tahun?
Ya, di hari jadi PSM ke-106 tahun ini, para supporter khususnya dari Redgen berharap bahwa stadion bisa kembali terbangun secepatnya sehingga mereka bisa menyaksikan kembali aksi-aksi dari pemain PSM Makassar di Stadion Kebanggaan Kota Makassar di Sulawesi Selatan, sehingga PSM tidak lagi harus ke Pulau Jawa untuk bertandang nantinya. Kemudian selain itu mereka berharap di usia 106 tahun ini PSM bisa keluar sebagai juara di Liga 1 2021-2022 ini. Sekian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Anwar juga sudah sempat melakukan wawancara bersama penanggung jawab kegiatan ini. Ada Richard, berikut kami tampilkan selengkapnya. Buat PSM juga di sini di tempat ini. Apa yang mau disampaikan untuk pemerintah terkait ini? Untuk pemerintah mungkin inilah salah satu bentuk dari keresahan kami. Selama ini kami tetap berada di jalur perjuangan, sehingga sampai mana pemerintah bisa menepati janji membangun kembali stadion dan bisa kami rasakan lagi euforia mata angin seperti dahulu. Dan untuk tim kebanggaan pastinya di harapan kami di ulang tahun ke-106 tahun ini, harapan kami tetap berprestasi, tetap pada jalur kemenangan, dan insya Allah tunjukkan kepada pemerintah dan Sulawesi Selatan bahwa kalian bisa untuk dibanggakan. Rencana besok kami juga ada kegiatan sosial dalam rangka HUT PSM Makassar. Kami akan laksanakan Red Gang berbagi. Di mana lokasinya? Rencana lokasi kami besok start dari sini ke TPA Antang dan ke jalan-jalan yang ada di Kota Makassar, berbagi ke tukang parkir, anak jalanan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Red Gang mengucapkan selamat anniversary yang ke-106 tahun untuk PSM Makassar. Semoga tahun ini bisa membawa kejayaannya kembali menjadi juara Liga 1. Red Gang! Ewako, ewaki, kuewai! Paroki Santo Ignatius Manado menghadirkan rumah duka pertama di Bumi Nyiur Melambai. Rumah duka yang nantinya sekaligus dengan rumah abu, rumah kremasi itu berlokasi di Taman Makam Laks Aeterna, Paniki Atas, Maumbi, Minahasa Utara. Rumah duka itu dilakukan pemberkatan dan diresmikan langsung oleh Uskup Manado, Monsinyur Benedictus Roli Untu, dan kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Fernando Lumowa, jurnalis dari Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fernando. Ya, halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan terkait keberadaan rumah duka pertama di Sulut ini? Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, akhirnya Sulawesi Utara punya rumah duka sendiri, dan itu dihadirkan pertama kali oleh Paroki Santo Ignatius Keuskupan Manado. Dan rumah duka itu baru saja diresmikan oleh Uskup Manado yang mulia Monsinyur Benedictus Roli Untu, MSc, didampingi oleh pastor paroki dan pastor pendamping. Dan sebelum peresmian, pentabisan, dan pemberkatan rumah duka tersebut, didahului dengan misa arwah dan pemberkatan orang-orang suci, karena pemberkatan rumah duka ini bertepatan dengan perayaan orang-orang yang sudah meninggal. Demikian rekan Dea. Oke, lalu apa saja fasilitas yang ada di rumah duka baru ini, dan apakah nantinya hanya bisa untuk umat Katolik atau bagaimana, Fernando? Baik, terima kasih. Rumah duka Cahaya Abadi ini memang dihadirkan, pemiliknya adalah umat Katolik yang berada di dalam naungan Paroki Santo Ignatius di Manado. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan kepada kami bahwa rumah duka ini terbuka untuk umum, terbuka untuk semua golongan masyarakat, terbuka untuk semua golongan agama. Jadi tidak terbatas hanya pada umat Katolik saja. Kemudian, sebagaimana rumah duka pada umumnya, rumah duka ini memiliki fasilitas berupa 3 ruangan persemayaman, yakni masing-masing ruangan itu berukuran 12 kali 10 meter. Kemudian, selain 3 ruang persemayaman itu, di masing-masing ruang persemayaman itu dilengkapi dengan ruang
tunggu untuk keluarga, kemudian ada 1 kamar tidur, demikian pula untuk fasilitas toilet, dan juga ada toilet umum. Kemudian untuk parkir yang sangat luas, bisa menampung kurang lebih sampai 300 kendaraan. Jadi memang rumah duka ini yang pertama di Sulawesi Utara, dan langsung hadir dengan fasilitas yang bisa dikatakan lumayan, bisa dikatakan kami katakan mewah. Demikian. Oke, lalu seperti apa respons dari masyarakat dan pemerintah terkait hadirnya rumah duka ini? Tentu saja masyarakat, khususnya mereka yang mau mendapatkan kemudahan ketika terjadi duka cita, merespon dengan sangat sukacita. Karena ini memang sebenarnya disampaikan oleh Dewan Pastoral Paroki Santo Ignatius. Ini menjadi sebuah kerinduan, harapan dari umat Katolik yang ada di Kota Manado. Karena banyak di antara jemaat yang memang punya keterbatasan lahan, kemudian di tengah kesibukan mereka juga butuh kemudahan ketika terjadi duka cita. Nah, terkait dengan itu, dari pemerintah, khususnya pemerintah Minahasa Utara, tempat di mana rumah duka itu berada, sangat menyambut positif karena menurut Bupati Minahasa Utara Jauh Neganda, keberadaan rumah duka tersebut menjadi simbol bahwa ada kemajuan, ada pembangunan, di mana rumah duka juga itu menjadi simbol adanya percepatan pembangunan. Demikian rekan Dea. Terima kasih. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Manado, Fernando Lumowa, untuk informasi yang Anda berikan. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Dan masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!